Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Glenn Dirgantara Putra. Dan sini saya tidak sendirian, saya dengan rekan saya, Mas Maulia Primayasa, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulia Primayasa. Saya dari Universitas Kanjuruhan, Malang. Oke, sini kita sudah berada di Bawaslu Kota Malang ya Mas ya? Ya, betul. Bawaslu Kota Malang, sini mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga tentang pemilihan umum juga ya Mas ya. Mungkin Mas Prima sudah banyak mendengar tentang money politik, ya kan? Ya, betul. Tentang money politik. Menurut Mas Prima, money politik itu apa Mas? Kalau menurut saya sendiri Mas ya, itu kata money politik itu sangat familiar bagi saya, mungkin bagi masyarakat juga. Oke. Untuk money politik, kalau menurut saya sendiri itu adalah pemberian janji, terus pemberian atau penyuapan dalam bentuk uang kepada masyarakat untuk tujuan organisasi tersebut. Oke. Untuk keuntungan sendiri. Berarti keuntungan sendiri untuk paslon ataupun Betul. parpol tersebut ya Mas ya? Iya, betul. Untuk keuntungan sendiri untuk parpol tersebut. Oke. Itulah menurut saya. Tapi di sini ya, mungkin Mas Prima pernah menemukan ataupun mengikuti money politik, kegiatannya itu apa saja ya Mas ya? Apalagi di sini kan pada saat pandemi gini Mas ya. Betul. Pandemi gini, apa saja sih yang dilakukan untuk melangsungkan money politik tersebut Mas? Kegiatan atau yang dilakukan oleh beberapa oknum itu, apalagi daerah pandemi seperti ini Mas ya, itu seperti pemilu di tahun 2020 Mas. Itu untuk mereka itu melakukan kesempatan pada dampak yang seperti saat ini, seperti pemberian Kayak sembako gitu ya. Pemberian sembako, pemberian gitu uang, ya. Uang gitu ya, Mas, pemberian janji-janji lah agar mereka mau, yang penting mau milih mau paslon tersebut gitu ya Mas ya. paslon tersebut. Oke. Itu gimana caranya? Berarti enggak cuma uang saja berarti yang diberikan ya Mas. Betul Mas, enggak harus uang, banyak berbagai macam cara gitu. Misal contoh perabotan rumah tangga ataupun apa yang diperlukan masyarakat, apalagi ekonomi seperti saat ini kan. Iya. Walaupun anjlok-anjloknya gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Terus ini juga ada kalau sumpama dari paslon tersebut ya ketahuan melakukan money politik, apakah sanksinya itu ada Mas? Untuk sanksi itu pasti ada Mas. Pasti ada ya? Ya, pasti ada. Contohnya seperti pemilihan gubernur atau wali kota Mas. Nah, itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Itu sudah dijelaskan ya Mas, untuk sanksi dan peraturannya seperti apa. Nah, itu kan sudah dijelaskan di sana. Itu ada yang mengatur partai atau golongan itu jika melakukan kesalahan atau terbukti melakukan kegiatan yang menyelentang atau menyeleweng Mas. Menyelewengkan dari aturan. Menyalahgunakan gitu ya Mas ya. Menyalahgunakan itu jeratnya bisa masuk ranah pidana ataupun administrasi Mas. Sampai pidana juga berarti Mas ya? Juga bisa Mas. Untuk bisa sampai pemblacklistan atau diskualifikasi Mas. Berarti jadi kalau semua ketahuan dari paslon tersebut ada menyalahgunakan money politik, ketahuan langsung di blacklist gitu Mas. Blacklist Mas. Langsung tidak bisa mencalonkan lagi kan ya Mas ya. Oke. Terus gini Mas. Iya. Dari beberapa tindakan politik ya Mas ya, kita tahu ya money politik ataupun di Indonesia sendiri pun kita negara yang demokrasi. Iya, betul. Dan money politik itu pun bisa dikatakan hal umum, rahasia umum. Iya. Kira-kira merusak nggak ya sistem demokrasi kita ini Mas ya? Untuk sistem demokrasi kita itu pasti merusak Mas. Merusak ya Mas? Ya, bisa. Dikarenakan rakyat itu memilih pemimpin itu bukan karena dia menang karena pilihan, bukan, tapi karena visi dan misi mereka. Kita di sini itu memilih untuk
kinerja mereka. Jika kinerja diapai bersih, jujur dan adil, bisa jadi Indonesia bisa lebih maju lagi. Ya, betul. Tapi gara-gara ada money politik, orang tersebut malah memilihnya bukan karena kinerjanya, visinya gitu Mas ya. Bukan karena tapi karena pemberian yang dikasih oleh paslon tersebut ya Mas ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar merusak sekali ya Mas ya. Betul. Merusak sistem Indonesia ini. Harusnya pemilihan umum kan harusnya jujur, jujur, ya kan, bersih. adil, bersih, rahasia. Gitu kan, Mas ya. Betul ya. Yang penting kan rahasianya jujur dan betul, jujur dan rahasia itu Mas ya. Nah, utama soalnya itu Mas. Oke. Terus ini Mas, kita lihat dari budaya kita sendiri Mas ya. Ada orang yang bilang kalau seumpama kita diberi orang lain, kita tidak boleh menolak, ya kan? Oke, tidak boleh menolak. Andai kata sampai sebagai mahasiswa, gebrakan apa yang mau dilakukan seorang Mas Prima ya, seorang Mas Prima sebagai mahasiswa untuk menolak gerakan ataupun kegiatan money politik tersebut? Gimana kira-kira Mas ya? Kalau untuk saya sendiri Mas, jika saya sebagai mahasiswa atau organisasi di masyarakat yang saya juga masih belajar tentang tentang pemilu juga Mas. Pemilu ya. Untuk pemilu yang bersih, adil, jujur. Gerakan saya adalah satu, itu membentuk organisasi Mas. Organisasi. Ya, organisasi. Terus menyosialisasikan kepada masyarakat yang masih minim akan pengetahuan tentang pemilu gitu Mas ya. Oke, berarti membuat organisasi terus disosialisasikan ke masyarakat semua. Terus harapannya itu bisa pemilu di Indonesia atau di setidaknya di daerah saya lah, itu bisa lebih stabilitasnya bagus Mas. Bagus gitu ya. Jadi kayak ibaratnya orang-orang tidak percaya lagi dengan hal suap pemberian gitu ya Mas ya. Itu juga Mas. Transparansi di dalam budaya kita kan sering, kalau budaya Jawa kan sering ya Mas, kalau kita diberi uang ini itu namanya rezeki. Nah, betul sekali. Itu namanya rezeki buat kita lah. Itu minimalis budaya seperti itu loh Mas. Berarti ibaratnya orang dulu-dulu ya Mas ya, orang dulu-dulu dikasih uang ataupun dikasih barang ataupun sembako gitu kan rezeki gitu ya Mas. Nah, itu namanya rezeki lah. Jadi pesan dari Mas Prima mungkin ya, kita bikin organisasi, organisasi disosialisasikan kepada masyarakat luas agar pada saat pemilihan tidak menerima barang ataupun uang gitu ya. Uang gitu ya. Oke. Jadi kita kan sebagai warga demokrasi kan seharusnya ya Mas ya. Seharusnya sebagai warga demokrasi kita kan menjunjung tinggi demokrasi, apalagi pemilihan umum itu kan benar-benar menentukan gimana kedepannya bangsa ini kan ya Mas ya. Betul. Ya kan, kita melihat dari kinerjanya dari paslon, terus dari wakilnya juga kita kan harus melihat juga ya Mas ya, bukan dari pemberiannya. Betul. Gitu ya. Betul, seperti itulah. Masa kita mau gini-gini terus saja ya? Mungkin kan. Kan apalagi Indonesia di era-era seperti ini butuh pemuda-pemuda yang betul akan dobrakan-dobrakan seperti itu. Iya. Jadi mungkin yang peran utama mungkin juga dari kita ya, kalau kaum mahasiswa kita ya Mas ya. Kaum mahasiswa kita sosialisasikan bagaimana etika ataupun cara untuk melakukan pemilihan gitu Mas ya. Betul Mas. Seperti itulah. Oke, ya semoga saja Indonesia kembali pulih dan tidak ada masalah apalagi di pandemi kayak gini Mas ya. Ya betul. Makanya sekali sekarang ya gini ya. Indonesia sekarang itu dalam kuartal yang sangat luar biasa loh Mas. Di segi ekonomi, budaya, politik, pemerintahan dan banyak lagi Mas. Semua semrawut gitu Mas ya. Semrawut. Ya. Untuk menangani seperti itu kita sebagai pemuda harus tetap satu gitu ya. Tetap satu biar semuanya bisa teratasi gitu ya. Betul. Oke. Seperti itu Mas. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya tanyakan ya Mas ya. Tapi gini Mas, kita ada
jargon ini Mas. Sebelum kita tutup kita ada jargon ini Mas ya. Siap Mas. Oke. Jargonnya Siwa TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang. Bisa ya Mas ya? Bisa. Oke, kita coba contoh dulu ya Mas ya. Oke, 1, 2, 3. Siswa TV. Siwa TV Mas. Siwa TV. Siwa Maaf TV. ya. Oke. Kita ulangi contoh. Coba dulu olah vokal dulu. Oke, 1, 2, 3. Siwa TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang. Oke. Terima kasih Mas Prima ya. Sami-sami. Selamat siang. Siang Mas Glenn. Terima kasih.